Pertanyaan ini paling sering ditanyakan kepada saya, khususnya buat newbie yang baru terjun di financial market. Saham, forex, atau kripto, mau pilih yang mana? Video kali ini akan membahas tentang comparison dari ketiganya, pro dan kontra dari masing-masing. So, jangan kemana-mana, let's go! Hai, nama saya Tommy Yu dan welcome to my channel. Di channel ini kalian bisa belajar banyak tentang trading dan investasi. Bila kalian baru di channel ini, so please bisa subscribe terlebih dulu ya. Dan kami juga mengundang untuk kalian bisa join ke grup komunitas Telegram kami dan di VIP Group Signal. Silahkan untuk menghubungi ke tim support melalui WA, nomornya ada di layar. Baik, kali ini kita akan masuk ke panduan bagi newbie memilih instrumen investasi, yaitu saham, forex, atau kripto. Mau pilih yang mana? Saya akan mulai dengan membaginya menjadi seperti ini, teman-teman semua ya. Saham, forex, atau kripto, ini ada saham. Ya, saham ini saya bagi menjadi dua, yaitu ada saham lokal. Saham lokal adalah saham yang ditransaksikan di IDX. Kemudian ini saham global. Jadi di era sekarang ini tuh kita bisa transaksi saham-saham di luar negeri, khususnya saham-saham di Amerika. Ini adalah forex, kemudian ini adalah kripto. Kripto saya akan bagi menjadi dua, yaitu ada di spot dan juga ada di future. Nanti saya akan jelaskan masuk lebih jauh ke dalamnya. Untuk pihak penyelenggaranya, kalau kita ingin bertransaksi di saham lokal, itu kita harus membuka akun di sekuritas. Untuk global ini kita sebut sebagai broker dengan izin yaitu PALN, penyaluran amanat luar negeri, atau yang biasa saya gunakan dalam hal ini itu adalah peluang. Nanti kita akan masuk lebih dalam di peluang ini, aplikasinya. Kemudian untuk forex itu forex broker, dan untuk kripto kita sebut sebagai exchange, baik yang lokal maupun yang exchange di luar. Nah, berikutnya ini yang paling membedakan antara saham forex dan kripto ini adalah arah dari marketnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini untuk saham ya, saham ini hanya memiliki satu arah. Forex dua arah, dan untuk kripto yang spot satu arah, yang future dua arah. Saya akan jelaskan sebagai berikut ini ya. Nah, market satu arah itu seperti ini. Jadi kalau misalkan ini marketnya bergerak naik, ya, kalau biasanya ya di saham itu kita harus beli dulu, ya misalkan di sini ini kita buy. Kemudian setelah marketnya naik, itu kita mendapatkan profit, itu ketika kita bisa tutup atau kita sell di sini, di harga yang lebih tinggi. Nah, kalau market dua arah itu, kita bisa lakukan hal ini, yaitu beli kemudian kita sell di sini, atau juga kalau kita bisa juga melakukan yang namanya itu nge-short. Jadi contohnya ini marketnya turun ya, market turun ke bawah seperti ini. Kita di sini kita bisa lakukan open sell. Kemudian di bawah, di sini, kita bisa namanya itu close sell. Jadi tutup posisi sell. Nah, ketika market turun seperti ini, kita bisa mendapatkan profit. Itu yang disebut marketnya dua arah. Jadi di market forex dan juga di market crypto ini, kita memiliki dua kali opportunity trading lebih banyak dibandingkan dengan market satu arah. Yang kedua adalah leverage. Leverage itu di saham biasanya relatively rendah atau tidak pakai leverage sama sekali. Contohnya untuk saham lokal, ya IDX itu leverage-nya satu kali. Artinya kita hanya bisa trade dengan dana yang 100% yang kita miliki. Sedangkan untuk yang di global, itu kita bisa trade dengan leverage yang sangat terbatas, antara 2-4 kali. Di forex broker itu sampai 1000 kali. Ini besar sekali, tapi juga sangat berbahaya. Untuk kripto sendiri, yang spot, 1 kali. Jadi ya teman-teman, ini untuk yang kripto, 1x, ini tuh mirip-mirip dengan yang ini dan yang ini. Jadi, boleh dikatakan tuh gini, kalau untuk trading di kripto, untuk yang spot market itu sama dengan trading di saham. Karena satu arah dan leverage-nya tuh hampir nggak ada gitu ya, 1 kali. Kemudian kalau di future, itu bisa sampai 125 kali, ya. Itu mirip-mirip dengan trading kalau kita trading di forex market. Baik, leverage itu apa? Leverage itu merupakan daya ungkit. Jadi misalkan gini teman-teman, jadi kita misalkan memiliki uang sebesar 10 juta rupiah, kemudian kita trading dengan leverage-nya itu let's say 100x, 100 kali begitu ya. Maka kita bisa trade itu senilai 1 miliar rupiah. Dan dengan 1 miliar ini, maka ini yang disebut daya ungkit. Jadi dengan 10 juta kita bisa mengontrol posisi kita itu sebesar 1M. Tapi ini ada drawback-nya. Jadi kalau misalkan kita profit ya, harga bergerak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita bisa profitnya itu 100 kali lipat dari yang bisa kita gunakan, yaitu 10 juta. Jadi ini profitnya ini berkali-kali, 100 kali lipat lah. Tapi demikian juga kalau kita tuh minus, atau misalkan harga berlawanan arah, maka kita bisa boncosnya itu juga 100 kali lipat. So hati-hati pakai leverage. Itu sebabnya kalau di forex broker ini bisa 1000x begini,
Ini juga berbahaya sekali, ini juga berbahaya. Jadi semua yang pakai leverage tinggi itu berbahaya. Leverage yang masih oke menurut saya, beberapa kali seperti ini masih cukup oke ya. Tidak terlalu agresif sekali. So, pastikan teman-teman tahu plus minus dengan menggunakan leverage ini. Mengenai volatilitas, itu untuk di saham itu relatively rendah, kemudian forex dan kripto itu tinggi. Nah, berikutnya tentang risiko. Risiko di saham itu relatif rendah ya. Untuk di forex, teman-teman bisa perhatikan bahwa ini itu sangat tinggi karena karena leverage-nya itu tinggi. Dan di kripto itu yang di future juga tinggi kalau teman-teman pakai leverage tinggi. Jadi hati-hati kalau pakai leverage tinggi itu resikonya juga tinggi. Tapi keuntungannya kalau leverage-nya tinggi, resikonya tinggi, tetapi potensial profit-nya juga tinggi. Instrumen yang dapat diperdagangkan di lokal tentu adalah saham-saham yang ada di Bursa Indonesia saja. Kemudian di sini itu saham US terutama. Kemudian ada juga kita bisa trade atau invest di indeks S&P 500. Ini juga di Nasdaq. Jadi ini kayak semacam gabungan dari 500 saham yang terbesar di Amerika dan ini gabungan dari 100 saham teknologi di Amerika. Untuk forex sendiri itu biasanya kita bisa trade di forex pair, gold dan juga oil di komoditas. Untuk kripto sendiri itu kita tentu bisa trade di cryptocurrencies, Bitcoin atau altcoin. Sebagai acuan currency biasanya saham lokal pakai rupiah, ini pakai dolar. Kemudian di forex biasa kita menggunakan dolar atau euro. Kemudian ini menggunakan rupiah dan ini pakai USDT. Profit biasa kita menggunakan persentase kecuali forex. Forex itu hitungan profitnya itu menggunakan pips. Jadi buat teman-teman semua, kadang-kadang buat newbie itu bingung, ini forex kenapa nggak pakai persentase? Karena memang sulit kalau pakai persentase. Biasa kita ingin hitung keuntungan itu menggunakan pips. Untuk trading time, nah ini penting sekali buat teman-teman yang terutama yang masih kerja atau masih terikat dengan waktunya di kantor begitu. Perhatikan untuk saham lokal itu di jam kerja. Jadi kalau yang susah gitu ya, masih kerja di kantoran itu nggak bisa biasanya untuk trade di saham lokal. Kalau saham global itu lebih enak karena trade-nya di malam hari. Ya ini plus minus ya. Kalau teman-teman yang suka tidurnya malam gitu, mungkin bisa ambil potensi di saham global di sini. Untuk forex sendiri itu buka 24 jam, 5 hari. Sedangkan kalau kripto itu non-stop, Sabtu Minggu juga buka marketnya. Untuk modal minimal sekarang, itu hampir semuanya itu bisa kita mulai trade atau mulai investasi itu hanya dengan 100.000 saja. Nah ini sangat minimal sekali. Kalau zaman dulu ya, kita nggak bisa tuh trade di saham itu 100.000. Minimum itu kalau nggak salah 5-10 jutaan gitu ya. Untuk poin berikutnya, yang nomor 10 ini adalah horizon. Horizon adalah berapa lama kita bisa hold suatu instrumen. Kalau di saham itu lebih cocok ya. Lebih cocok kalau kita pakai untuk investasi jangka panjang. Jadi kita hold dalam kurun waktu mungkin mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan itu masih oke. Kalau forex itu definitely nggak bisa di hold sampai lama sekali ya. Itu lebih cocok untuk trading. Jadi kalau teman-teman yang ingin trading, ingin scalping, ingin main swing cepat begitu ya, tektok begitu, ini forex lebih direkomendasi. Ya, atau juga di crypto future, ini lebih direkomend untuk trading. Sedangkan untuk crypto di spot itu untuk investasi dan ini mirip-mirip dengan di saham. Ini adalah satu fitur, yaitu auto trading, tergantung dari platform dari brokernya masing-masing atau exchange masing-masing ya. Biasa sekarang sudah lengkap semua. Kebanyakan mereka menyediakan itu TP atau SL. Ya, ini kayak semacam limit order, pending order begitu. Di peluang sendiri juga ada advance order di sini. Kemudian di forex broker ini dengan platform MetaTrader juga ada lengkap. Demikian pula di kripto. Berikutnya saya akan highlight untuk satu fitur yang mungkin menjadi penentu dari teman-teman tuh memilih ya. Yang di sini ini contoh ya saham lokal biasanya itu fiturnya itu standar, yaitu yang aneh-aneh begitu. Fitur yang canggih-canggih lah, fitur yang canggih-canggih nggak ada dibandingkan dengan yang lain-lain. Contohnya ya untuk di peluang sendiri di saham global itu kita bisa pakai fractional share. Jadi nggak harus beli satu lot atau satu lembar, tapi kita bisa beli pecahan. Jadi misalkan kalau kita punya duit hanya 100.000, kita bisa beli loh untuk saham-saham misalkan Apple, saham-saham Tesla yang harganya itu jauh lebih mahal. Ya, kita bisa beli dengan pecahan. Jadi kita nggak dapat satu lembar tapi 0,00 sekian lembar. Ada juga disupport oleh analis rating, kemudian ada signal di sini, ada juga auto invest, yaitu ada sistem atau fitur namanya itu Pockets. Nanti kita akan bahas sekilas tentang fitur-fiturnya. Untuk forex broker sendiri itu biasanya ada auto repeat, ada copy trading, dan ini yang paling banyak teman-teman suka ya, itu adalah mereka bisa pasang namanya itu expert advisor. Ini semacam robot sehingga dapat trading secara otomatis.
Sedangkan untuk kripto sendiri itu banyak sekali fitur yang bisa dipakai, yaitu ada auto rebate, ada flexible leverage, ada staking, ada copy trading, juga ada botnya di sini. Untuk memberikan gambaran apa instrumen yang cocok bagi Anda, saya akan gambarkan dalam suatu diagram seperti berikut. Ya, kita ambil contoh di sini adalah sumbu ini adalah horizon investasi. Kemudian yang ini adalah profit atau risiko yang ada. Dan kita dapat bagi menjadi dua, yaitu untuk horizon sendiri itu investasi untuk jangka panjang ya. Sedangkan yang ini adalah trading. Kemudian dari sisi profit atau risikonya sendiri ini rendah dan yang satunya lagi tinggi. Sehingga kita dapat gambarkan sebagai 4 bagian seperti ini. Sambil contoh, bila seseorang ingin trading ya, jangka pendek seperti itu dengan berharap profitnya tinggi, itu dia dapat memilih di bagian ini, yaitu di trading di forex atau di crypto future. Sedangkan bila ingin investasi ya, lebih relax begitu, jangka panjang begitu, tapi ingin mengharapkan profit yang tinggi juga, itu bisa di crypto spot. Bila teman-teman ingin trading juga, tetapi resikonya nggak mau terlalu tinggi seperti kripto, itu bisa mempertimbangkan untuk trading di saham lokal. Dan bila ingin berinvestasi dengan risiko yang relatif lebih rendah, itu bisa di saham lokal dan juga di saham Amerika. Nah, sebagai gambaran, untuk investasi sendiri, kira-kira profesi apa sih yang cocok? Ya, untuk karyawan atau profesional, itu bisa disarankan memilih yang lebih ke arah investasi. Karena keterbatasan waktu mereka ya, karena harus di kantor dan di profesinya mereka masing-masing, sehingga tidak mungkin untuk melakukan trading. Kemudian juga ibu rumah tangga, ini disarankan juga lebih cocok untuk investasi, karena investasi ini tidak terlalu membutuhkan technical analysis yang mumpuni begitu ya. Jadi lebih mudah untuk bisa berinvestasi. Juga entrepreneur yang no free time, artinya entrepreneur yang sibuk, yang nggak punya banyak waktu, itu bisa juga memilih untuk berinvestasi. Sedangkan untuk trading sendiri, biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki banyak waktu. Contohnya mahasiswa, itu bisa memilih untuk trading. Kemudian full-time trader, ada freelance, dan juga ada entrepreneur yang punya banyak waktu. Contohnya misalkan mereka yang buka toko misalkan ya, atau toko online seperti itu, waktu luang masih bisa mantau market. Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi, itu bisa memilih yang ini nih ya. Dan ada 2 instrumen yang ini saya ingin highlight, yaitu yang pertama adalah crypto spot di sini. Ya, ini untuk jangka panjang ya, untuk investasi. Dan yang kedua adalah saham Amerika. Dan saya ingin perkenalkan, tadi di slide awal juga saya sudah sempat singgung, yaitu ada satu aplikasi yang dapat membantu teman-teman semua untuk berinvestasi di crypto spot maupun di saham Amerika, yaitu Peluang. Saya akan bahas sedikit tentang Peluang dan juga fitur-fiturnya sebagai berikut. Sekarang saya sudah berada di halaman utama dari Peluang. Ini adalah aplikasi yang saya personally gunakan ya untuk investasi khususnya di saham-saham di Amerika. Kita akan lihat trading instrumen apa saja yang ada. Jadi investment produknya, yaitu kita bisa lihat di sini ada US Stocks. Kemudian ada yang disebut US Stocks Future. Ini adalah seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu S&P 500 Index, Nasdaq Index. Kemudian ada juga di kripto. Di Peluang juga menyediakan yang namanya itu mutual fund. Ini adalah reksadana ya. Kemudian ada gold atau emas digital. Kemudian yang di bawah ini Pockets. Ini saya akan bicara tentang fitur Pocket nanti belakangan ya. Untuk memudahkan kita berinvestasi di saham Amerika tentunya, ini ada satu fitur dari Peluang yang menurut saya itu keren banget, yaitu Signal. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita tap di Signal, itu ada semacam ulasan dari research, dari analis, itu yang memudahkan kita untuk memilih saham-saham apa saja yang bisa kita invest. Contohnya dalam hal ini tuh, di 2 hari lalu ada saham-saham TJX, LLY, atau MU, current price-nya sekian, kemudian target price-nya analis sekian, upside, itu masih ada potensi 8% untuk profit. Tapi ini sekali lagi ini bukan jaminan ya, jadi ini merupakan semacam konsensus dari para analis yang ada. Baik, kita akan masuk lebih detail, contohnya seperti ini, kita masuk ke dalam See All, kita ketik misalkan ya, AMAT ini adalah Applied Materials, dan teman-teman bisa lihat, ini salah satu saham yang saya juga pegang, yaitu ini kita dapat melihat ya, posisi kita ada berapa, profit and loss-nya berapa. Dan ada di sini ya, teman-teman lihat itu recurring buy. Jadi ada satu fitur di Peluang ini itu kita dapat beli secara berkala. Kita dapat set our plan, itu misalkan frekuensinya kita pembeliannya seperti apa. Daily, weekly, atau monthly. Kita bisa tentukan nominalnya berapa untuk setiap kali entry. Selain itu kita juga bisa melihat itu secara detail dari sisi laporan keuangannya. Contoh ya, saya tap di sini. Kita bisa melihat laporan keuangan dari Applied Materials ini seperti apa, dari per quarter, per tahun, kemudian juga dari sisi teknikalnya, kemudian juga dari sisi fundamentalnya, dan seberapa banyak analis merating saham ini, apakah buy, apakah sell, dan berapa target dari harganya. Dan kalau kita ingin membeli, kita klik buy di sini.
Peluang baru saja meluncurkan fitur Advance Order yang memungkinkan pengguna mengeksekusi order dengan lebih presisi. Seperti ini nih, ya limit order ini untuk misalkan buy itu bisa di bawah harga pasar. Dan untuk sell itu bisa di atas harga pasar, biasa untuk take profit. Dan yang berikutnya adalah stop order untuk buy di atas harga pasar. Biasa digunakan ketika kita ingin masuk ketika breakout. Atau untuk memasang stop loss. Dan berikutnya itu stop limit order yang biasa digunakan untuk beli atau jual pada harga tertentu setelah suatu kondisi trigger itu terpenuhi. Dan kita bisa beli buy in dollars dan tentunya kita bisa beli juga dalam fraksional. Jadi nggak perlu harus beli satu lembar saham, tetap bisa fraksionalnya saja sehingga sangat memudahkan buat teman-teman yang newbie dan ingin mencoba untuk berinvestasi saham di Amerika. Ada satu instrumen lagi yang saya ingin highlight yaitu tentang kripto. Jadi di sini kita see all di sini, kemudian teman-teman bisa melihat juga ini berbagai macam aset kripto yang bisa diperdagangkan atau dibeli atau dijual di sini. Dan kalau kita tap salah satunya contoh ya, Ethereum misalkan. Di Ethereum ini juga kita bisa tetapkan untuk recurring buy, jadi sama dengan yang di saham. Dan ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin melakukan dollar cost averaging di kripto. Ya, kita dapat melihat key statistiknya, contohnya seperti market cap-nya, volume, circulating supply, dan seterusnya. Dan satu fitur yang saya sangat sukai teman-teman itu yaitu ini nih. Ini kelihatannya sepele tapi ini yang membedakan peluang dari yang lain. Crypto send and receive. Jadi teman-teman bisa send atau receive ke platform peluang ini dalam bentuk kripto. Kalau kita ingin receive misalkan ya, kita ingin receive contohnya apa nih? USDT. Receive USDT itu teman-teman bisa menggunakan jaringan Polygon, BEP20 atau BSC, Ethereum atau Tron. Dan ketika ingin mengirimkan koin keluar, itu tersedia juga di dalam 4 jaringan ini. Dan ini juga sangat memudahkan buat teman-teman yang sudah memiliki exchange sebelumnya untuk bisa melakukan start investasi di platform peluang. Baik, yang terakhir ada satu fitur yang saya ingin perkenalkan kepada teman-teman semua yaitu fitur Pocket. Jadi di bawah ini kita bisa melihat ada satu fitur Pocket. Kita masuk contohnya ke Hello California, ini untuk saham di US. Di dalam Hello California ini, Pocket ini ada 5 saham, Meta, Apple, Amazon, Google, dan Netflix. Dan kalau kita invest di Pocket ini, maka akan otomatis kita bisa mengatur dana kita itu berkala. Jadi misalkan setiap minggu kita akan dibelikan saham-saham ini. Jadi masing-masing itu 20%, 20%, dan sama rata. Saya sudah melakukannya dan ini adalah contoh dari portofolio saya ya teman-teman. Kalau bisa lihat di sini. Ini adalah Pocket yang saya buat sendiri, yaitu saya bikin custom sendiri, Q1 2024. Kalau kita tap di sini, saya invest setiap minggunya $100. Dan hasilnya adalah sebagai berikut, saya set 8 saham di sini, yaitu Visa, MI itu Mastercard, EBBV, HD, Amat, NVO, TJX, dan AZN. Masing-masing itu sama rata, sekitar 13%, ada yang 12%, dan hasilnya adalah seperti ini. Ini return-nya kurang lebih adalah returnnya sebesar 6,35 dan ini baru start kira-kira di Januari 2024. So, bagi kalian yang ingin mulai untuk berinvestasi di saham-saham US atau di crypto spot, itu bisa cek link aplikasi peluang di deskripsi ya. Dan teman-teman akan mendapatkan saham Google, yaitu senilai 25.000. Ini khusus untuk 750 pengguna pertama saja. So, segera langsung cus, linknya ada di deskripsi atau di bagian pojok kanan atas. So guys, mau pilih instrumen yang mana, itu semua silahkan disesuaikan dengan risk profile kita masing-masing. Dan semoga video ini dapat membantu kalian dalam memberikan insight tentang pilihan di financial market. I'll see you next time on my next video. Saya Tommy undur diri, salam sukses dan cuan selalu.